Kalau ini Turki ini nggih, dinyak mbek wong Perdana Menteri Turki. Perdana Menteri Prancis ngenyek Turki. Ning khutbah kepresidenan. Wawancara kepresidenan. Ngenyek lah opo Turki supaya ngenyek sing elek-elek. Mari ngono Erdogan nggawa kertas. Delokan nih Perdana Menteri Turki, delokan iki ana nota iki. Awake biyen utang kan saiki nyaur. Menang Pak langsung Pak. Wis, gak usah kakek dibantah. Iki loh, karena Turki itu pinter nyimpen sejarah kan. Nota itu. Sejarah itu dari kata bahasa Arab syajarah. Sejarah itu dari kata bahasa Arab syajaratun, pohon. Pohon keturunan. Maka kalau belajar sejarah berarti belajar turunan. Turunan siapa? Quran itu isinya semuanya sejarah. Kenapa Bapak Ibu sekalian mengenal sejarah? Satu, dengan mengenal sejarah, maka kita bisa mengetahui standarisasi. Dengan belajar sejarah itu sama dengan belajar nota. Maksudnya apa nota Ustaz? Kalau kita mengenal sejarah, kapan-kapan kita juga bisa menagih sejarah. Kalau ini Turki ini nggih, dinyak mbek wong Perdana Menteri Turki. Perdana Menteri Prancis ngenyek Turki. Ning khutbah kepresidenan. Wawancara kepresidenan. Ngenyek lah opo Turki supaya ngenyek sing elek-elek. Mari ngono Erdogan nggawa kertas. Delokan nih Perdana Menteri Turki, delokan iki ana nota iki. Awake biyen utang kan saiki nyaur. Menang Pak langsung Pak. Wis, gak usah kakek dibantah. Iki loh, karena Turki itu pinter nyimpen sejarah kan. Nota itu. Maksudnya Ustaz, maksud kula ngeten, ke depan awake belajar sejarah Pangeran Diponegoro itu bukan masalah sederhana Pak. Pangeran Diponegoro ini bukan berjihad di Indonesia, tapi dia berjihad melawan kolonial dunia Pak. Jadi Pangeran Diponegoro itu perang mbek wong donya sak donya, memang londo, tapi wong sak donya iso menang mek 5 tahun. Ditangkap dan semua itu bukan babak pertandingan itu. Babak kelicikan, tapi lek tanding menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus seluruh Dewan Asatidz yang bersama kita Ustaz Abdul Rahim. Beliau adalah langsung pesantren Salman Al-Farisi Barakallahu. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Mbah Yai Abdul Mu'min selaku sesepuh Islam Center. Pada kesempatan pada hari ini ada nuansa menu ilmiah yang akan kita rasakan dan kita nikmati, yaitu belajar sejarah. Belajar sejarah. Ini konsep yang sudah mulai banyak hilang di tengah kaum muslimin. Padahal sejarah itu adalah rohnya orang mukmin. Sejarah itu dari kata bahasa Arab syajarah. Sejarah itu dari kata bahasa Arab syajaratun, pohon. Pohon keturunan. Maka kalau belajar sejarah berarti belajar turunan. Turunan siapa? Islam mengajarkan kita peduli terhadap sejarah. Al-Quran Pak, isinya itu sejarah. Al-Quran isinya semua sejarah. Surat Al-Baqarah, surat sapi itu sejarah Bani Israil. Ya. Terus kemudian ada di situ tentang bab orang munafik, sejarah.
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di surat Al-Baqarah ada Nabi Sulaiman, sejarah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, sejarah lagi. Surat Al-Baqarah sejarah. Surat Al-Imran namanya Ali Imran, keluarga Imran, Zakaria, sejarah. Surat An-Nisa bicara tentang tata cara berkeluarga, terus kemudian tentang jihad, kemudian tentang waris. Itu ya surat An-Nisa. Sejarah semua, Pak. Mulai carane golek bojo, terus bojone kudu pira, anake kudu pira, ben sugih carane dengan cara jihad dan bekerja keras menuntut ilmu. Lek wis mati warisane pira? Ya salunaka anil kalala. Kuliah makna itu ya. Wa yasalunaka surat Al-Baqarah ayat terakhir itu bab warisan. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, surat Al-Maidah bab panganan. Sejarah juga wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Wong Yahudi itu semua hewan yang berkuku haram. Sejarah lagi. Ayo balik mana? A'raf, sejarah lagi. Surat Al-Anfal iku sirah perang Badar. Surat At-Taubah periode Madinah orang munafik, sejarah lagi. Baru masuk surat Yunus, Nabi Yunus, sejarah. Surat Hud, Nabi Hud, sejarah. Nabi Yusuf, surat Yusuf, sejarah. Baru surat An-Nahl, ini bab tentang pertanian. Bab tentang pertanian, tapi ada sejarah sedikit. Surat Al-Isra, huwa min Aitaq, itu adalah ayat kuno, berarti sejarah. Surat Kahfi, sejarah. Ayo balik. Quran itu isinya semuanya sejarah. Kenapa Bapak Ibu sekalian mengenal sejarah? Satu, dengan mengenal sejarah, maka kita bisa mengetahui standarisasi semangat. Misalnya ini, wong biyen iku sahabat itu seneng lo maca Quran. Aku ya seneng. Mereka suka membaca Quran, saya juga suka. Tapi lihat sejarah para sahabat. Macane pirang juz? Sedina 5 juz. Nah, itu sejarah. Contoh kayak Kanjeng Nabi, 5 juz hafal Quran, membaca Al-Quran. Awake dhewe 5 juz 5 tahun. Untung ono terawih 1 juz. Dengan mengenal sejarah, ngerti. Dulu sejarahnya orang kalau sholat tahajud itu berapa kali? Urwah bin Zubair itu sikile diketok paginya, kakinya dipotong tanpa pati rasa, tak maca Quran dan wirid. Lek wis mbok jiwit gak krasa, gerajian krek drodos ketiye kei minyak hangat langsung beku. Malamnya sholat itu 1/7 Quran, berarti hampir 5 juz sak ngadekan Pak, sikile siji diketok. Niku lah awake dhewe ndelok sejarah. Lek enggak, aku wis ahlul Quran. Berapa kamu baca? 2 lembar sebulan. Kamu memang mengikuti sunnah tapi tidak cocok dengan sejarah. Apa nggih? Nah, nanti Pangeran Diponegoro jenengan akan lihat sejarahnya Pangeran Diponegoro itu tirakatnya kayak apa, sholat tahajudnya kayak apa, baca Qurannya kayak apa, perangnya bagaimana. Itu ono namanya, dengan belajar sejarah kita belajar standarisasi perjuangan. Apa? Standarisasi perjuangan. Dengan belajar sejarah itu sama dengan belajar nota. Maksudnya apa nota, Ustaz? Kalau kita mengenal sejarah, kapan-kapan kita juga bisa menagih sejarah. Kalau ini Turki ini nggih, dinyak mbek wong Perdana Menteri Turki. Perdana Menteri Prancis ngenyek Turki. Ning khutbah kepresidenan. Wawancara kepresidenan. Ngenyek lah opo Turki wis wae ngenyek sing elek-elek. Mari ngono Erdogan nggawa kertas. Delokan nih Perdana Menteri Turki, delokan iki ana nota iki. Awakmu biyen utang kan saiki nyaur. Menang Pak, langsung Pak. Wis, gak usah kakek dibantah. Iki loh, karena Turki itu pinter nyimpen sejarah kan. Nota itu.
Maksudnya Ustaz, maksud kula ngeten, ke depan awake belajar sejarah Pangeran Diponegoro itu bukan masalah sederhana, Pak. Pangeran Diponegoro ini bukan berjihad di Indonesia, tapi dia berjihad melawan kolonial dunia, Pak. Jadi Pangeran Diponegoro itu perang mbek wong donya sak donya, memang londo, tapi wong sak donya iso menang mek 5 tahun. Ditangkap dan semua itu bukan babak pertandingan, itu babak kelicikan, tapi lek tanding menang. Apalagi di sini ada Raden Mas Said juga sama 1725 sampai 1795 yo perang. Maka Pangeran Diponegoro niki rada maksa-maksa sithik ya pada Ustaz Salim. Pangeran Diponegoro itu loro, Diponegoroi gitu loh. Seperti yang Umahroi. Ada 2 Pangeran Diponegoro. Satu Raden Mas Said memulai jihad kelahiran tahun 1725 yang ada di Karanganyar. Wah, pendekar juga, Pak. Perang berapa puluh kali, hampir 50 kali perang. Kopassusnya, ahli snipernya adalah Sri Kandi 140 sniper itu adalah ibu-ibu. Macam-macam ibu. Nolak ini manah itu menangan. Dulu snipernya Raden Mas Said itu adalah para ibu-ibu, pasukan perangnya itu. Londo kalah terus, setiap perang minimal 600 mati, 500 mati, ini Pak. Maka yang memberi gelar itu gubernur Belanda, itu duduk menungso iki atau samber nyawa. Lek perang mesti nyawani wong liya mati. Londo iku lek petuk watuke samber nyawa langsung mati yo. Saking wedine. Terakhir kita lihat sejarah nota. Setelah sampai kita mempelajari perjuangan Pangeran Diponegoro yang sekarang ini adalah semua barang-barangnya berada di Belanda sana, tapi yang lebih besar kalau kita belajar sejarah Nusantara, Indonesia itu negara yang kaya. Notanya ada di sana semua. Sombel wis kecekel kabeh, Pak. Eropa iku duwike iku nglumpuk ning Karanganyar kabeh. Ana notane kabeh kok, emas yang ditumpuk-tumpuk stempel dek Pangeran Diponegoro, dek Raden Mas Said, dek Mataram. Ngoten lho, Pak. Jadi Sombel itu tinggal langsung aja. Pangeran Raden Mas Said. Kiai itu tutup kendang, itu nama Al-Fatihah sana. Ya, segenap cara di Mataram kuno. Jadi belajar sejarah ke depan itu nota, kita mengumpulkan poin-poin nota. Di mana Sombel itu anak cucu kita datang ke Eropa itu gak ngerampok, Pak. Mek njomo donyaku ning gudangku emas itu bertonton di sana. Nanti awake dhewe teko stempel Mataram, gowo mulih Mataram, gowo mulih Mataram, gowo mulih. Niku Londo bagaikan. Maka kenapa sejarah kita dihabiskan sehabis-habisnya? Karena sejarah Eropa datang ke Indonesia menggolek badongan. Dan itu nanti harus kita ambil semua. Kok kasar Ustaz? Yang merono, wong ngeragas kabeh wong. Sombeng kepingin boleh panganan mana? Akan kita ambil lagi 350 tahun. Dan itu akan kita ambil. Maka nanti penaklukan Eropa itu nggak ada namanya ghanimah, Pak. Mungkin tinggal ngambil harta kita memang. Kenapa sekarang Eropa hebat? Bene dilompokno kabeh duwitin kono. Lompokno kabeh disusun dengan apik, diarsipkan dengan bagus, sombeng nang ngene. Maka sebenarnya sekarang bukan kehebatan Eropa, bukan pengumpulan harta umat Islam. Maka kenali sejarah, mengenal sejarah, ikut nelusuri nota. Malah anak Sunda Empire punya harta unlimited katanya. Itu duduk sebenarnya punya nota itu Ustadz Raden Mas Salim.
Masya Allah ya, Mataram punya semua. Kapan itu dimulai? Saat muncul generasi ahlul Quran. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhal lam tatauha. Surat Al-Ahzab ayat 27. Nanti akan aku wariskan ardahum, bumi mereka, wa diyarahum, apartemen-apartemen mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, wa ardhal lam tatauha, dan tanah-tanah yang belum terjamah tak keno awakmu kabeh, kamu kelola semua. Mulane siap karangannya jadi wong pinter. Anak cucu kita harus pandai. Pesan saya, karena Ustadz Salim sudah rawuh, pesan saya jangan lupa Al-Quran, jangan lupa sejarah. Kemudian yang terakhir, sejarah itu syajaratun, adalah pohon akar. Ojo-ojo jenengan iki wong Karanganyar iki turunane raja kabeh. Turunane wong Solo, turunane wong Jogja niku turunane raja kabeh. Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kalian di muka bumi ini bukan manusia, raja. Kalau kesadaran itu dipegang, tenang sampai dari rojo kabeh. Tapi kalau kesadaran itu hilang, maka kita akan menjadi apa? Tsumma radadnahu asfala. Monggo, insyaallah mudah-mudahan dari hasil kajian Pangeran Diponegoro ini, kita semuanya akan mengikuti semangat Pangeran Diponegoro. Anak-anak kita akan lahir menjadi Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro yang baru. Pangeran Diponegoro yang bukan kesini, nanti ada Pangeran Diponegoro yang ada di Australia, Pangeran Diponegoro yang ada di Amerika. Itu kuabe gambare Pangeran Diponegoro kabeh. Halo? Siap Bapak Ibu? Perjuangan Pangeran Diponegoro belum selesai, karena beliau hanya merintis. Memberikan pesan bahwa perjuangan kita bisa mengalahkan Eropa, apapun kekuatan mereka. Diobrak-abrik iso, lek dheweke elekan, ngoten nggih. Mudah-mudahan ke depan akan hadir Pangeran Diponegoro yang hafid Al-Qur'an, dai, mujahid, hafal matan Abi Suja, ya, kemudian berangkat ke Eropa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, dan alhamdulillah mumpung ini belum tentu seumur hidup sekali ya, bertemu dengan Ustadz Salim, pegal dalam semua anda akan bisa.